Maka muncul hukum, tiap hari Allah panggil, dicek 5 kali dalam sehari. Subuh dipanggil, zuhur dipanggil, asar dipanggil, maghrib dipanggil, isya dipanggil. Dipanggil itu untuk konfirmasi doa kita. Allah nggak butuh dengan sholat kita. Semuka langit dan bumi, ini sekarang hambanya nggak sujud, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Jadi hadirin, fikih yang kedua setelah paham tentang esensi doa, yang kedua, hukum doa kaidahnya kalau dimintakan pasti dikabulkan. Kaidahnya kalau kita berdoa pasti dijawab. Hanya pertanyaan muncul kemudian, secepat apakah doa itu dijawab? Yang kedua, mengapa kadang minta tapi terasa belum dijawab? Yang ketiga, ini yang paling penting kita pahami di Jumat ini, bagaimana cara Allah menjawab doa kita? Apakah seperti yang kita harapkan? Atau cara Allah memenuhi apa yang kita butuhkan? Maka yang pertama, dijawab oleh Al-Quran dengan cepat. Faliyastajibuli waliyu'minu bi. Jika doamu ingin cepat dijawab, doa itu kan permohonan kita. Panggilan kita kepada Allah untuk mengabulkan, menyelesaikan apa yang kita minta. Kita memanggil. Maka Allah kemudian mengajak bicara logika kita. Mengkhitab bahasa Arabnya. Menggunakan hukum yang sama. Kalau panggilanmu dalam doa ingin cepat dijawab, maka respon juga dengan cepat panggilanku. Faliyastajibuli. Kalau aku panggil, kamu datang. Maka muncul hukum, tiap hari Allah panggil, dicek 5 kali dalam sehari. Subuh dipanggil, zuhur dipanggil, asar dipanggil, maghrib dipanggil, isya dipanggil. Dipanggil itu untuk konfirmasi doa kita. Allah nggak butuh dengan sholat kita. Semuka langit dan bumi, ini sekarang hambanya nggak sujud, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Justru dipanggil sholat itu mengkonfirmasi keinginan kita. Karena itu, hayya 'alas shalah, ayo sholat, hayya 'alal falah. Ayo bahagia, sukses. Apa di antara tanda kebahagiaan itu? Saat kita mengkonfirmasi, doa kita dijawab. Itulah kenapa secara bahasa sholat disebut dengan doa. Karena semua bacaan sholat isinya doa. Dari mulai kita mengagungkan Allah takbir, iftitah doa, Fatihah isinya doa, sampai dengan salam isinya doa. Duduk di antara dua sujud, dari minta ampun, minta kasih sayang, minta perlindungan, minta rizki, warzukni, 7 permintaan, baru duduk di antara dua sujud. Semuanya doa. Maka konfirmasinya ketika Allah panggil, datang. Ada yang dipanggil jam 5 kurang 30, 4.30 adzan subuh. Allahu Akbar, dipanggil saat adzan, dia datang. Begitu dipanggil, dia datang. Maka berhak bagi Allah ketika minta, dia pun dikabulkan saat minta. Ada yang sebelum dipanggil sudah datang. Maka ada yang fitrahnya sebelum minta sudah dikabulkan oleh Allah. Seakan-akan tak punya masalah. Seakan-akan keinginannya terkabul. Padahal sebelum dia meminta, Allah sudah sediakan. Karena kebiasaannya selalu datang kepada Allah walaupun belum ada panggilan. Bagaimana orang yang dipanggil setengah 5, datang jam 7, datang jam 8, kadang-kadang nggak kepikiran. Tapi ketika dititipkan masalah, nuntutnya luar biasa. Ya Allah, kenapa engkau belum kabulkan juga? Kenapa engkau belum jawab juga? Boleh jadi hukum yang pertama ini yang belum kita optimalkan. Terkadang sudah sholat, sudah tahajud, belum dipanggil sudah datang, maka muncul yang kedua, kenapa terlambat? Kenapa belum terkabulkan? Maka unsur yang kedua, waliyu'minu bi. Pelihara keyakinan akan doa itu terjawab. Jadi jangan pernah menyimpulkan bahwa doa itu tidak terjawab. Ketika kesimpulan tidak terjawab hadir, maka tidak akan pernah doa itu dijawab. Dan yang terakhir, bagaimana cara Allah menjawab doa? Maka disinilah kita penting mendapatkan 3 pencerahan. 1, Allah mengabulkan sesuai dengan apa yang kita mintakan. Kita ingin A, dijawab seketika dengan A. Nabi Zakaria minta kepada Allah supaya istrinya bisa mengandung. Dijawab seketika mengandung. Yang kedua, Allah berikan jeda jawaban sampai kita siap menerima apa yang kita mintakan. Anda punya anak, usia 5 tahun, minta diberikan motor orang dewasa. Anda punya kemampuan membelikan motornya, tapi melihat anak ini belum punya kesanggupan menungganginya. Bukankah kita belikan motor-motoran dulu? Kemudian setelah dia pantas lalu diberikan motor saat dia sanggup mengendarainya. Kadang ada dari permintaan kita yang ketika diberikan, kita sendiri belum sanggup mengambil itu. Terkadang ada bahaya yang kita nggak tahu. Ketika diberikan, ini ada bahaya yang mengintai, engkau belum tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, engkau belum tahu. Engkau belum siap dengan itu.
Ada yang ketiga, Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan mengabulkan apa yang kita inginkan. Anak kita pengen jeruk, kata dokter, ini belum cocok buat kesehatan, bagusnya apel. Maka Anda berikan apel sebagai pengganti jeruk. Sekalipun anaknya merengek saat itu, tapi dia kemudian sadar, ternyata apel yang dia butuhkan. Ini seringkali di luar batas kesadaran kita, bahwa sesungguhnya doa itu telah lama Allah kabulkan, tapi dengan cara yang tidak kita duga. Oleh karena itu, cara paling baik, syukurilah apa yang telah kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu berpositif thinking bahwa apa yang kita dapatkan sesungguhnya anugerah yang telah kita mintakan, dan tingkatkan syukur kita kepada Allah, yang dengan itulah anugerah akan bertambah, bahkan dari sisi yang tidak kita duga. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita tambahkan rasa syukur, nikmati semua proses hidup, maka Allah tambahkan dari sisi yang tidak diduga. Terakhir, khatib ingin menutup dengan mengingatkan bahwa hanya ada satu perkara yang menghambat doa itu tidak terkabul, yaitu perbuatan maksiat yang sangat kompleks, yang menutup keadaan diri kita untuk menerima kebaikan-kebaikan. Karena tubuh berlumur dengan maksiat, maka pemberian taat terpental, tidak masuk pada dirinya. Itu yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Thumma dzakara rajula yutilu safara ash'atha aghbara. Nabi mengisahkan seorang laki-laki menempuh perjalanan panjang, yang dalam perjalanan doa cepat terkabul. Kemudian berdebu, yamuddu yadaihi ila sama, mengangkat tangannya ke langit. Doa orang yang mengangkat tangan dikabulkan 2 kali lebih cepat dibandingkan dengan yang diam. Lalu menyebutkan ya Rab al-asma'ul husna. Orang yang berdoa dengan al-asma'ul husna dikabulkan 2 kali lebih cepat dibandingkan dengan orang yang langsung. Dia melakukan 3 hal yang mempercepat doa. Dia tempuh perjalanan jauh, dia angkat tangannya, dia sebut al-asma'ul husna. Tapi Nabi komen kemudian, anna yustajabu dzalika. Ini susah dijawab. Kemudian Nabi terangkan, apa penyebabnya? Mat'amu haram, mashrabu haram, malbasu haram, wa ghudhiya biharam. Karena pakaiannya haram, makanannya haram, minumannya haram, dan perangkat hidupnya haram. Ternyata saudara, kalau Anda punya gelas, Anda tutup atasnya, Anda tidak akan mungkin bisa memasukkan apapun ke dalam gelas itu, karena ada sekatnya. Demikianlah kadang doa, Allah mengabulkan, tapi itu tidak masuk dalam diri kita karena ada sekat yang belum dibuka. Itulah yang dimaksudkan supaya kita kembali tata diri. Coba taubat lagi, tingkatkan sholat lagi. Ketika yang baik masuk, maka yang buruk akan keluar. Yang taat masuk, yang maksiat akan hilang. Dia keluar, rezeki yang baik akan datang. Inilah yang penting kita lakukan. Pertanyaan terakhir, bagaimana jika kelihatan orang tidak sholat, minta, maksiat, tapi kok masih banyak rezeki dia dapatkan? Maka di poin itulah kita akan bahas dalam Jumat yang berbeda. Kita dapatkan informasinya dari Al-Quran, tapi yang paling penting untuk Anda bawa pulang adalah Anda bisa temukan jawabannya di Quran surah Al-An'am di ayat yang ke-44 sebagai renungan untuk Jumat ke depan agar kita bisa urai dengan lebih baik. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina wa sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim rasulika al-mustafa al-amin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumil mi'ad. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la maridan illa shafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati fiha laka ridan wa fiha lana as-salah illa qadaytaha ya arhamar rahimin. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منا والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اجعل بقية حياتنا حياة طيبة وآخر وفاتنا حسن الخاتمة. توفنا مسلمين بقولنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأجب يا الله كلمتنا
بقولك يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم تقبل منا صلواتنا وقيامنا وركوعنا وصيامنا وسجودنا وتمم تقصيرنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة يرحمكم الله.